Ya, pemirsa, aksi begal payudara yang menimpa seorang perempuan yang tengah berjalan sendiri menjadi korban begal payudara di Sleman, Yogyakarta. Aksi asusila itu terekam CCTV hingga viral. Aksi begal payudara terekam CCTV di wilayah Kutu Patran Melati, Sleman, Yogyakarta. Menggunakan motor, pelaku melakukan aksinya pada seorang perempuan yang tengah berjalan seorang diri. Akibat kejadian ini, korban syok dan melaporkan ke polisi. Berbekal rekaman CCTV, polisi mengamankan pelaku EA, 22 tahun. Hasil pemeriksaan, ia sudah 3 kali melakukan aksinya dengan alasan nafsu sesaat. Adapun modus daripada pelaku begal payudara yaitu mencari kelengahan dari korban, kedua mengamati rute aman, ketiga melakukan aksi cabul dengan sasaran pantat dan payudara yang mayoritas korbannya adalah perempuan. Akibat aksinya, pelaku dijerat Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan ancaman hukuman maksimal 4 tahun penjara. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trioko, iNews melaporkan. Ya, kita beralih ke informasi yang menginspirasi nih, Camar dan juga pemirsa. Ada yang menarik kalau kita jalan-jalan ke Barito, Jakarta Selatan ini. Kita akan menemukan beragam kuliner pinggir jalan yang buka hingga tengah malam. Kamu pernah kesana nggak, Camar? Pernah, Angel. Dan ini pas banget karena saya suka yang manis-manis ya. Ada namanya puding karamel yang banyak diburu oleh para pengunjung. Dan berikut informasinya untuk Anda. Kawasan Barito, Jakarta Selatan merupakan tempat kuliner kekinian yang ramai dikunjungi khususnya pada malam hari. Di sini terdapat sejumlah kedai yang kerap diburu pengunjung, salah satunya kedai puding karamel Barito. Seperti namanya, kedai ini menyajikan puding yang diberi saus karamel. Terdapat juga puding karamel regal dan puding coklat yang harganya ramah di kantong mulai Rp15.000 hingga Rp18.000. Nah, saya pun penasaran mencoba puding karamel original dan puding karamel regal. Puding manis, lembut, dan lumer di mulut. Nah, jadi ketika begitu sampai di mulut, ini benar-benar lembut banget, langsung kayak lumer gitu. Vanilanya kerasa banget. Ditambah lagi dengan topping karamel sama regal bubuk ini nih. Jadi cocok banget buat kalian pecinta makanan manis, terutama buat jadi dessert nih. Wah, the best banget ini. TikTok apa di media sosial kelihatannya enak. Jadi kenyataannya setelah nyobain gimana? enak banget, Bang. Worth it sih. Dengan harga Rp15.000 dapat puding yang lembut, manisnya pas. Sekarang kita satu harinya bisa sampai 500 lebih porsi. Di sini ada puding coklat, ada puding yang original, puding karamel aja sama puding topping biskuit regal. Kita buka setiap hari mulai jam 5 sore sampai jam 11 malam, cuma biasanya jam 8, jam 9 udah habis. Siapa sangka kedai kecil dengan sajian puding ini setiap harinya bisa menghabiskan ratusan porsi puding dengan omset lebih dari Rp7 juta per hari. Nah, pemirsa, bagi kalian yang penasaran pengen nyobain puding karamel, kalian bisa langsung aja datang ke kawasan Barito, Jakarta Selatan dengan range harga untuk yang reguler yakni Rp15.000 dan untuk yang ada topping regal ini baru dengan harga Rp18.000. Jadi tunggu apa lagi? Datang aja langsung. Dari Jakarta, Nata Arman dan Imeradi, iNews melaporkan. Pemirsa, ribuan buruh dari kawasan industri Pulau Gadung, Jakarta Timur berangkat menuju Monas untuk memperingati Hari Buruh Sedunia. Mereka menyampaikan beberapa tuntutan kepada Presiden Prabowo Subianto. Pemirsa, ribuan buruh yang tergabung dalam beberapa kelompok berangkat dari kawasan industri Pulau Gadung, Jakarta Timur menuju Monas. Dipimpin mobil komando, mereka konvoi menggunakan motor melewati Jalan Letjen Suprapto. Massa juga mengibarkan bendera dan berbagai atribut di sepanjang jalan. Ketua Umum KSPSI, Jumhur Hidayat, menyatakan beberapa tuntutan akan disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto, diantaranya dalam menghapus outsourcing, wujudkan upah layak,
dan mensahkan RUU Ketenagakerjaan yang baru. Kita ambil depan Pol PP, masuk ini. Ya, sementara itu peringatan Hari Buruh di Bandung berlangsung ricuh. Sejumlah massa dengan menggunakan atribut berwarna hitam menyerang petugas dan melakukan pengrusakan fasilitas umum. Peringatan Hari Buruh di Bandung, Jawa Barat diikuti ratusan massa dengan menggunakan atribut pakaian berwarna hitam. Aksi demo digelar di kawasan Cikapayang, Dago, Kota Bandung. Unjuk rasa diwarnai kericuhan. Massa melempar batu dan bom molotov ke arah petugas kepolisian. Tak hanya itu, massa juga merusak sejumlah fasilitas umum di sepanjang kawasan tersebut. Petugas kepolisian langsung mengerahkan kendaraan taktis water cannon, Brimob, dan Dalmas untuk memukul mundur massa. Dan situasi saat ini sudah kondusif. Kami berharap kepada masyarakat tetap monitor situasi, ya, agar pergerakan dari orang kelompok-kelompok yang tidak bertanggung jawab ini bisa dimonitor bersama, dan kita mohon dukungannya agar mereka tidak melakukan aksi kembali untuk melakukan perusakan di Kota Bandung ini. Setelah 20 menit, petugas berhasil membubarkan aksi buruh yang mulai mengarah anarkis. Di Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Ribuan buruh menghadiri peringatan May Day di lapangan Monas, Jakarta. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto beserta dengan jajaran Kabinet Merah Putih turut hadir dengan memberikan pidato, salah satunya akan membentuk Satuan Tugas PHK. Memperingati Hari Buruh Internasional, puluhan ribu buruh dari berbagai daerah memadati kawasan Monas, Jakarta. Sejak Kamis pagi, buruh dari berbagai organisasi serikat pekerja sudah mulai berdatangan. Dalam peringatan Hari Buruh 2025, terdapat 6 tuntutan yang disampaikan untuk kesejahteraan buruh Indonesia. Mewujudkan upah layak dan melindungi buruh dengan mengesahkan RUU Ketenagakerjaan yang baru. May Day kali ini dihadiri Presiden Prabowo Subianto beserta dengan jajaran Menteri Kabinet Merah Putih. Dalam pidatonya, Prabowo mengucapkan selamat Hari Buruh Internasional dan berharap dapat memakmurkan kesejahteraan buruh. Prabowo juga berjanji akan meningkatkan kesejahteraan dan melindungi buruh dengan membentuk Satuan Tugas PHK. Buruh bersatu, bela negara. Saya akan membentuk segera Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional. Kita akan segera membentuk Satuan Tugas PHK. Kita tidak akan membiarkan rakyat kita tidak akan biarkan pekerja-pekerja di PHK-kan seenaknya.